Oke, ini merupakan video yang kedua, lanjutan dari yang pertama dari jadi learning goal, syllabus dan scope and sequence-nya sudah diformulasikan begitu. Lalu kita menginjak pada planning, jadi preparation stage-nya sudah, sekarang kita ke planning-nya. Nah, dalam planning ini baru kerja keras diperlukan, objektif semester, unit, dan seterusnya sudah diformulasikan, indikator-indikatornya sudah ditulis begitu, lalu learning materials. Nah, learning materials ini yang sangat membedakan dengan branded materials. Sequence-nya mau seperti apa, sangat tergantung pada materi yang akan kita berikan. Medianya apa yang akan kita gunakan? Apakah teks saja? Apakah teks pendek lalu video? Apakah perlu animasi? Ini apakah kombinasi, kalau kombinasi sequence-nya harus seperti apa, dikembalikan pada learning objektifnya. Gitu ya. Lalu baru ada quiz, ada forum. Forum untuk apa? Nah, kelemahan teman-teman itu forum sedikit dipaksakan untuk online karena sebenarnya kan kalau mahasiswanya di satu kota atau satu universitas dan mereka sering ketemu, kenapa harus ada forum di dalam bentuk digital gitu. Itu challenge tersendiri untuk desainer. Chat room, apakah chat room benar-benar diperlukan? Apa yang harus didiskusikan dan seterusnya? Kenapa harus ada chat room? Harus ada sesuatu yang oke, memang itu yang diperlukan. Nah, di dalam langkah ini barulah software kita bicarakan. Software apa yang diperlukan untuk mencapai objektif ini? Nah, platformnya kalau pakai Moodle ya platformnya apa yang bisa ditaruh di Moodle gitu. Jadi pelatihan-pelatihan itu mulai dirancang lah di sini. Kira-kira apa saja softwarenya yang diperlukan, berapa lama pelatihan, nanti kita lihat orang yang mau dilibatkan untuk membuat ini gaptek atau tidak dan seterusnya. Jadi kesalahan teman-teman atau kegagalan teman-teman mengembangkan learning materials tanpa melihat atau tanpa memformulasikan objektif dengan jelas, kadang-kadang tidak ada indikatornya, jadi ya mata pelajarannya menjadi menarik gitu kan. Ya ini pakai teknologi tapi terus apa gitu, apa yang membedakan dengan tanpa teknologi gitu. Ini pada tahap planning ya. Lalu indikator, jadi teks, animasi dan segala macam tadi ditujukan untuk pada mencapai tujuan tertentu. Harus diteks pakai pada indikator tercapai tidak objektifnya. Apakah perlu reinforcement lagi? Apakah perlu waktunya ditambah begitu? Apakah ada hal-hal yang mengganggu dalam teknis, umpamanya loadingnya lama sekali. Soalnya 100 baru dikerjakan 10 sudah hang, terjadi crash dan seterusnya. Ya, ini mulai dipikirkan dan dicoba-coba di sini dalam tahap ini. Tahap berikutnya itu membuat objektif dan segala macam tadi menjadi nyata gitu. Itu harus diikuti dengan writing course description. Ini teman-teman juga lemah. Writing course objektif. Jadi setiap page, setiap halaman harus ada objektifnya yang jelas. Siswanya tahu ini mau apa tujuannya dan segala macam. Oleh karena itu perlu dibuatkan peta dari materi yang ada. Lalu baru creating materials. Nah ini yang melibatkan programmer, melibatkan desainer tadi dan seterusnya, termasuk memilih software yang cocok. Tentang software sebetulnya untuk saat ini tidak perlu dirisaukan karena banyak freeware dan software-software yang cukup murah untuk mengembangkan materinya. Jadi ya, lalu kita lanjut dengan planningnya. Ini masih dalam planning. Harus ada dokumen yang course-nya apa, mata pelajarannya apa, deskripsinya apa, standar umumnya apa, delivery methodnya apa, audio dan segala macam. Jadi dokumen ini sepertinya membosankan, tapi ini menjadi kunci dan harus dibuat lebih dahulu. Setelah itu konten desain dikembangkan seperti yang sudah saya sebut. Ya, langkah-langkahnya mungkin berbeda tempat satu dengan yang lain.
key elemennya apa, mana yang mau dipresentasikan duluan, quiz duluan kah, atau video dulu, atau teks dulu, dan seterusnya. Technical atau multimedia yang diperlukan apa, software apa saja, apa yang harus ditampilkan di layar, kan? Key kontennya mana, yang perlu diulang lagi dalam bentuk yang lain mana supaya tujuannya tercapai, dan segala macam. Kalau ini sudah selesai, harus diuji coba dalam skop yang kecil. Doing a walkthrough itu penting banget, karena itu kaitannya sama perlu waktu lama, tidak ada yang hang, tidak ada yang spellingnya salah atau buttonsnya salah, tombol-tombolnya salah, dan seterusnya. Nah, setelah itu memang sebetulnya dalam menulis konten ini, harus ada langkahnya, sedikit objektifnya harus jelas. Lalu learning objektif itu bisa dicapai dengan apa? Reading materials kah? Presentasi kah? Kalau presentasi audio atau video gitu. Berupa ilustrasi, kalau ilustrasi apa? Bisa gambar kah? Atau gambar dan suara gitu. Lalu ada atau tidak untuk mendukung learning objektif ini website yang sudah ada. Jadi nanti ditaruh di link gitu. Ya. Lalu untuk mencapai ini, apakah cukup dengan exercise? Apakah harus ada discussion? Apakah ada assignment? Kalau assignment harus bagaimana? Peer correction atau open assignment lalu semua orang boleh komentar. Jadi ini harus ditanam dalam benak waktu kita menulis konten. Ya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dalam e-learning ini adalah how we learn. Apakah e-learningnya hanya menyangkut pada low order skills? Kalau ini, ya mudah sekali. Jadi banyak low order thinking skills itu yang mudah dideliverkan dan disampaikan dengan e-learning dan diukur dengan e-learning dan seterusnya, itu sangat mudah. Gitu ya. Jadi ini masih yang teorinya masih teori carrot and sticks plus sedikit kognitif lah gitu. Nah, kalau sudah higher order thinking, ini yang perlu pemikiran yang sangat tajam. Mana kegiatan kelas yang high order thinking yang memang tidak bisa dimasukkan dalam di e-learning. Dan kalaupun bisa, bagian yang mana gitu. Jadi ini perlu diperdebatkan. Lalu nanti akan menghasilkan desain yang terbaik. Nah, pengembangan materinya itu sendiri sebetulnya sangat mudah. Ini bisa diserahkan pada orang IT begitu, tapi didampingi dengan technical expert, bukan technical expert tetapi oleh content expert gitu ya. Karena ini sudah producing teksnya dari mana? Ya dari orang yang ahli yang meruntut dari depan tadi. Kalau gambar yang mana? Kenapa harus ada gambar itu? Kalau itu ada voice atau sounds, harus yang seperti apa? Videonya seperti apa, dan seterusnya. Lalu orang teknik dan mungkin orang yang tahu software baru mengembangkan ini gitu. Jadi material development-nya itu biasanya ada teman-teman dosen yang cukup aktif langsung membuat material development saja tanpa melihat hal-hal yang saya sebutkan dalam slide di atas tadi. Standar, setelah itu harus ada review, checking output, konten materialnya seperti apa, checking exercise, terus harus dicoba pada siswa, beberapa siswa. Ya, supaya akurat. Lalu harus ada evaluasi, mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Nah, saya akan bergeser sedikit pada zona-zona e-learning yang sudah kami dalamin. Ini adalah zona satu ya nyebutnya. Ini berdasarkan pada carrot and stick behaviorism dan banyak dilakukan orang keren tetapi tidak dalam ilmunya sebetulnya. Jadi kalau ini bahasa begitu, new language item dijelaskan, example in the context, lalu ada quiz, terus practice, sudah selesai.
karena itu pure skill, semuanya bisa gitu kan. Tapi kalau ini mata kuliah lain atau mata pelajaran lain, pasti harus lain. Jadi zona 1 tidak cukup. Kalau dalam bidang bahasa, sekali lagi saya kasih contoh ini yang exposure. Jadi zona 2, ada authentic materials, lalu ada tugas, lalu setelah mengerjakan tugas itu ada chat room, ada discussion. Ini bisa offline atau bisa online. Lalu ada interaksi. Kuncinya adalah interaksi. Jadi ada authentic materials, ada tugas, ada interaksi, they doing in group, gitu kan. Jadi karena ada authentic material, lalu student communicate with another student, mungkin communicate with teachers, lalu ada new knowledge and new skills gitu. Dan itu pun kalau untuk mata pelajaran yang lain mungkin kurang, terutama yang ingin menanamkan konsep gitu. Konsep berpikir linear dan segala macam itu mungkin bagi teman-teman yang mengajar mata kuliah lain tidak cukup. Ada exposure 3 atau zona 3 ini sebetulnya lebih ke web 2.0. Jadi zona 1 bisa, zona 2 tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada zona 3. Membedanya apa? Zona 3 itu diberikan task, mereka harus prepare dalam grup, mereka harus nulis skrip umpamanya, mereka harus praktek, setelah itu mereka harus interview, direcord, lalu dipublish. Yang membedakan hanya ini, publishnya ini. Jadi ada task, series of process of learning happen, lalu harus publish. Nah, setelah publish ini menjadi kreasi siswa, kreasi sekelompok siswa, gitu ya. Itu bukan ultimate goals-nya, tetapi dalam prosesnya yang sangat penting. Nah, dengan web 2.0 ini sangat mungkin dengan software, banyak software yang bisa kita gunakan untuk ke arah sana. Ya, jadi creativity, critical thinking bisa dimasukkan di situ dan segala macam. Hanya saja nanti memang perlu dipikirkan software apa yang diperlukan di sini, interaksi semacam apa yang diperlukan, web semacam apa yang diperlukan, dan seterusnya. Jadi ini gambaran bahwa kita akan, kalau kita memang serius mau membuat e-learning atau digital learning, perlu preparasi yang cukup panjang. Terima kasih.